Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, setidaknya ada 4 cara agar iman kita kokoh, nan kuat ibarat kokohnya karang di laut, insya Allah. Yang paling pertama, membaca dan tadaburi Al-Quran. Sungguh tadabur Al-Quran, saudara saya, memahami Al-Quran hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang hatinya hidup, bukan hati sakit apalagi mati. Pun Ibnu Qayyim pernah berkata, orang-orang mukmin yang memiliki hati hidup, maka hatinya mudah untuk siap mensimak seruan Al-Quran, dan mereka selalu konsisten mengikuti apa bacaannya, dan mereka tidak akan mungkin dialihkan untuk memahamkan dan maknakan akan arti yang ia baca. Ibaratnya orang yang sehat, pandangannya lurus ke depan, mempunyai objek sehingga bisa jelas untuk dilihat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibnu Qayyim menganalogikan orang-orang kafir sama dengan orang buta, yakni ketika ia tidak bisa melihat akan objek, pandangannya gelap dan atau terang. Kemudian kepada orang-orang yang hatinya sakit, sebenarnya penglihatannya sehat, akan tetapi cara pandangnya tidak satu objek, gambiar. Keduanya, saudara saya, sama saja artinya tidak bisa melihat dan tidak bisa menikmati akan pandangannya. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Quran surat ke-47 Muhammad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah kamu tidak memahamkan Al-Quran, ataukah hati kalian terkunci? Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, saudara saya, bagaimana agar iman kita kuat dan kokoh? Munajat kepada Allah di malam hari, artinya sholat, doa, dan mohon kepadanya. Ironis sekali, orang yang mengaku mukmin akan tetapi dia jarang menaklukkan sholat tahajud, apalagi tidak pernah melakukannya. Tahajud, saudara saya, membimbing, mendidik kita jiwa yang ikhlas, jiwa yang kusuk, jiwa yang taubat, dan jiwa untuk merendahkan hati. Subhanallah. Oleh karenanya sholatul lail, tahajud, merupakan unsur, menjadi unsur seluruh syariat. Oleh karenanya berbahagia saudara saya yang setiap malamnya Allah mudahkan untuk tahajud, di mana saat itu sholat merupakan kenikmatan yang tiada banding. Dan apabila kita bisa melaksanakan sholat tahajud begitu indah dan kusuk, ketahuilah saudara saya, saat itu perasaan kita melebihi nikmatnya ketika ahli maksiat menghabiskan hura-huranya di malam harinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, bersabarlah, artinya berkumpullah dengan orang-orang yang selalu ingat kepada Tuhannya di pagi dan senja sore. Dikisahkan ketika para sahabat Mu'adz bin Jabal sepeninggal Nabi, beliau sering bernostalgia kepada para sahabatnya untuk sekedar berkumpul-kumpul. Oleh karenanya seseorang yang jarang berkumpul dengan orang soleh, apalagi tidak pernah menghadiri majelis penyubur iman, dipastikan imannya akan merosot. Allah berfirman di dalam Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 28, yang artinya kurang lebih, bersabarlah, artinya berkumpullah kalian dengan orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya di pagi dan senja sore, dan dia hanya mengharapkan ridhonya semata ini. Oleh karenanya mari kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah di pagi dan sore hari. Kemudian yang terakhir, saudara saya, menjaga rutinitas amal soleh, karena amal
adalah bahan bakar iman untuk peningkatan kualitas dan kuantitasnya berbanding lurus dengan keimanan iman kita. Prinsip dalam beramal, jangan pernah kita tunda. Sekarang juga Allah memuji keluarga Nabi Zakaria sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anbiya 21 ayatnya 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khasiin, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa harap-harap cemas, dan itulah orang-orang yang kusuk bagi kami Allah Subhanallah. Oleh karenanya, saudaraku, hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang beribadah konsisten, kontinu, tidak seperti al-harfin, artinya saat mereka susah ingat Allah. Oleh karenanya Allah kasarannya tertawa ibarat kita. Oleh karena yang indah saudara saya, ketika susah, maaf, ketika senang, ketika kaya, ketika luang, ingat Allah. Oleh karenanya ketika kita sakit, ketika kita akan terjepit, ketika kita miskin, insya Allah Allah bersama kita. Demikian, semoga iman kita selalu kita tingkatkan, kita kokohkan, fa insya Allah. Demikian, tentunya kekurangan kebodohan itulah ana. Sekali lagi, ana bukan Kiai Mubarak. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Belajar taubat. Aku luhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.